Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama, belajar bersama di ruang kolaborasi untuk berdiskusi dalam pendampingan individu dua, visi dan prakarsa perubahan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Liskawati Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik dan rekan kami Fadila Apriani Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya Putri Eka Lestari sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Ibu Liskawati Sarjana Pendidikan. 3. Sambutan Kepala Sekolah. 4. Diskusi dan pemaparan. 5. Doa. 6. Penutup. Sebelumnya, saya ingin berkata dulu. Bunga sekuntum dari pohon talas, dari pagar jati, anak bersekolah. Assalamualaikum sudah dibalas. Mari bersama-sama kita buka acara dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Liskawati Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik. Kepada Ibu Liskawati dipersilakan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati dalam guru penggerak Ibu Fadila dan seluruh rekan guru yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, Bapaknya yang telah memberikan ruang waktunya untuk kami dalam diskusi ini. Diskusi ini CGP sudah belajar dalam membuat visi calon guru penggeraknya, dan ini adalah salah satu bagian dari proses belajar calon guru penggerak dalam memfasilitasi visi di sekolah yang Bapak Ibu sekarang. Nah, kami berharap ini dijadikan refleksi bagi kita semua terhadap visi yang ada di sekolah kita untuk memajukan sekolah kita sendiri. Diharapkan ibu-ibu yang ada di sini bisa berperan aktif dalam mengikuti diskusi ini, bisa memberikan sumbangsihnya. Nah, nanti jika memang visi calon guru penggeraknya sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah dan visi yang di sekolah sudah selaras dengan profil pajak Pancasila, itu kita tidak perlu merubah visi sekolah lagi. Tetapi jika memang ada yang perlu diubah, silakan didiskusikan lagi dengan kepala sekolahnya. Ini bukan bermaksud untuk mengubah visi sekolah, tapi ini proses belajar dari calon guru penggerak untuk memfasilitasi dalam buat visi, terutama visi dirinya sendiri, visi dia calon guru penggerak, visi sekolah ini. Jadi bukan semata-mata dia akan mengubah visi yang ada di sekolah ini, bukan. Tapi kalau ada yang perlu ditambahkan, kalau ada yang perlu dikurangi, kalau ada yang perlu diselaraskan, itu dipersilakan didiskusikan lagi nanti dengan kepala sekolahnya. Menurut kepala sekolahnya sudah tidak hadir, seperti itu. Terima kasih sekali lagi karena telah meluangkan waktunya. Kemungkinan ibu-ibu lagi sibuk, tapi masih menyempatkan diri di sini. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa berperan aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Edi Papua Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Edi Papua, persilakan. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Liskawati, yang kami hormati Ibu Fadila Apriani selaku guru penggerak dan dewan-dewan guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini mewakili kepala sekolah SD Negeri 1 Kidin Selatan, Ibu Maisa Eliani. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liskawati yang sudah membimbing salah satu guru kami dalam pendidikannya sebagai guru penggerak. Selanjutnya saya dan rekan guru merasa bangga sekali karena sudah ada salah satu guru kami yang menjadi pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya guru-guru kami yang lain segera menyusul menjadi guru penggerak seperti Ibu Fadila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Fadila bukan menjadi calon guru penggerak lagi dan sudah menjadi guru penggerak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Fadila, semoga sukses ke depannya, tambah sukses, dan yang lain juga segera menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya diskusi dan pemaparan visi dan gagasan perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Fadila. Baik, Ibu Fadila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Ibu Putri tadi juga berpantun, saya ingin berpantun juga ya, biar sama-sama tidak tegang ya, Ibu ya. Maksudnya seperti ini. Mentari terbit belum tinggi, jalan sendiri menunggu baca. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini
berjalan lancar. Amin. Yang pertama-tama saya yang terhormat Ibu Rizka Wati sebagai pengajar praktik, Ibu Titi sebagai wakil dari kepala sekolah, dan rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Nah, pada hari ini saya melakukan pendampingan individual, dan di sini kita dalam acara hari ini diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ya. Selanjutnya, baik, saya punya sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini, saya punya sebuah puisi. Sebenarnya ingin pakai mic ya biar nadanya biar enak didengar sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan ya udah apa aja yang penting kita sama-sama bisa menghayati puisi ini. Puisi ini merupakan karya dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan puisinya. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngelir itu, aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi menghijau menguning. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, aku bukan lagi mendengar pangkur Palaran, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, penggalan puisi tersebut ada tidak dari Bapak dan Ibu yang bisa memaknai kira-kira makna apa yang tersirat dalam puisi tersebut, Bapak dan Ibu? Adakah yang mau memaknainya? Mungkin ada yang ingin berpendapat, Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada yang berpendapat, maknanya keseluruhan itu sebenarnya Bapak Proklamator itu mempunyai suatu visi, yaitu satu Indonesia. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasakan, tujuannya adalah apa? Satu Indonesia, kesatuan Republik Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya, sangat bermakna sekali ya makna dari puisi tersebut. Baik, untuk kesepakatan kelasnya hari ini sama-sama kita menjaga kebersihan kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian aktif selama diskusi berlangsung, menghargai saat anggota yang lain sedang berbicara, dan tidak membuat kegaduhan atau keributan selama diskusi berlangsung. Kemudian tujuan dari diskusi ini, melalui diskusi ini kita diharapkan dapat
melakukan kesesuaian isi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Selanjutnya, kesesuaian isi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Terakhir, diskusi ini dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong perkembangan para murid kita dari segala sisi dengan tepat yang akan bermuara pada perubahan positif di sekolah kita tentunya, Bapak dan Ibu. Lanjut. Oke. Sekarang kita sudah sering sekali Bu ya. Kalau kita masuk ke kantor itu pasti dilihat tuh visi sekolah, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu pengertian visi sekolah itu sebenarnya apa ya Bapak Ibu ya. Visi sekolah adalah pandangan atau gambaran jangka panjang tentang masa depan yang diinginkan atau diupayakan oleh individu, organisasi, dan atau masyarakat. Ini merupakan sebuah cita-cita dan tujuan yang memberikan arah dan inspirasi bagi tindakan dan keputusan yang kita ambil. Visi itu adalah tujuan kita, Bapak dan Ibu, kemana muara kita akan kita lakukan untuk murid-murid kita, terutama yang ada di SD Negeri 1 Pipit Selatan. Lanjut. Baik, ini visi yang telah saya buat dari modul yang telah saya jalani, modul 1.3 kemarin, yaitu visi saya adalah terwujudnya generasi yang kreatif, berakhlak mandiri dan religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahu kan Bu, profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, sebelum memulai acara tadi saya sudah membagikan kepada Bapak dan Ibu itu kalimat rumpang yang sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu ya, sudah diterima tadi ya. Nah, ini akan membantu kita untuk merumuskan visi sekolah kita, Bapak dan Ibu. Oke, coba kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama saya memimpikan murid-murid seperti apa sih impian kita, Bapak dan Ibu? Misalnya contoh ya Bapak Ibu ya, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, sudah saya tuangkan di visi saya tadi, Bapak dan Ibu. Nah sekarang ada nggak yang lain impian ibu bapak? Coba tunjuk tangan, salah satu boleh, dua boleh, tiga boleh, silakan Ibu. Ya Ibu. Saya memimpikan murid saya belajar dengan ikhlas tanpa paksaan. Iya, oke, bagus, baik sekali ya Bu ya. Oke, harapannya, impiannya. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Silakan. Bapak dan Ibu. Ya, Ibu Gusri. Saya memimpikan siswa saya atau murid-murid saya cerdas, berwibawa, sopan, dan tertib. Cerdas, berwibawa, sopan, dan terbaik. Sudah mencakup semuanya ya Bapak Ibu ya, diborong semua. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ibu Subi? Boleh Ibu Subi? Impiannya Ibu Subi? Supaya bernalar kritis, beriman dan bertakwa. Oke, bernalar kritis dan beriman dan bertakwa. Ibu Tati Bu, apa Bu? Pendidikan yang saling menyayangi antar warga. Sekolah harus lebih ditingkatkan karena selama ini sudah ada. Oke, baik. Bu Herlin, mungkin ada tambahan lagi Bu Herlin. Saya memimpikan anak-anak berakhlak mulia, santun kepada orang tua dan guru di sekolah. Iya, oke, bagus sekali ya. Perwakilan dari guru kepala sekolah mungkin ada? Saya memimpikan murid-murid saya santun dan berakhlak mulia. Santun dan berakhlak mulia. Baik, sudah secara keseluruhan santun, berakhlak mulia, berbudi pekerti ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian nomor 2, coba kita lihat. Saya percaya bahwa murid misalnya murid saya itu istimewa. Murid saya itu punya bakatnya masing-masing.
sempurna lagi dari yang sudah saya ingin. Wah, bagus sekali ya Ibu. Siapa namanya Ibu Atika? Oke, ada lagi yang lain? Ibu yang lain? Ibu Busri? Silakan Bu. Menambahkan lagi Bu. Saya percaya bahwa murid saya akan berakhlak mulia dan jujur. Berakhlak mulia dan jujur. Baik. Ada lagi tambahan yang lain mungkin? Oke, Bu Santi. Saya percaya bahwa murid saya mampu belajar dengan baik dan mempunyai akhlak yang mulia. Baik. Oke, yang lain? Habis? Oke, secara keseluruhan berarti kita percaya ya bahwa murid-murid kita itu semuanya diciptakan oleh Allah, punya keistimewaannya itu sendiri masing-masing. Tidak menutup kemungkinan dia tidak bisa matematika, oh ternyata dia pintar di bidang PJOK misalnya ya. Dia mempunyai keunikannya, mempunyai bakatnya masing-masing. Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa, Bu? Kalau misalnya kolaborasi antar warga sekolah. Nah, ada yang lain enggak kira-kira? Coba siapa? Oke, dari dulu. Pendidikan karakter dan akhlak mulia. Iya, mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak mulia. Disiplin dalam segala hal, bagus sekali ya. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Bu. Di sekolah kita mengutamakan Kebersamaan, iya. Oke, Ibu Gustri. di sekolah kita mengutamakan gotong royong. Gotong royong, baik. Secara garis besar globalnya adalah kerjasama gotong royong ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian poin yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul. Sadar apa Bapak Ibu murid kita? Sadar bahwa pendidikan itu penting. Nah, yang lain siswa itu sadar apa? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ibu Atika. Di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah menggunakan pendidikan menggunakan Oke, sudah sangat yang sudah sangat luas penjabarannya ya, sudah mencakup semuanya. Bagaimana? Setujukah Bapak dan Ibu yang lain? Sudah setuju ya dengan pendapatnya Ibu Atika? Gimana? Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Oke, ya. Ya, bahwa murid di sekolah saya sadar akan kebersihan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke, bagus ya. Ditambahin lagi nih dengan Bu Yaya ya, dari penjelasannya sudah dijabarkan oleh Bu Atika ya, bahwa sudah sadar bahwa siswa-siswa kita sudah mulai sadar akan kewajibannya tentang kebersihan. Oke, Bu. Selanjutnya poin yang ke-5, saya dan guru lain di sekolah yakin akan apa Bu? Akan kedepannya murid meraih prestasi. Misalnya, yang lain ada nggak berpendapat lain? Saya dan guru lainnya di sekolah yakin. Ada yang mau berpendapat? Bu Atika lagi baik. Ya, Bu Atika silakan Bu Atika, nggak apa-apa. saya dan guru lain di sekolah yaitu terdapat mendukung dan mendidik murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan definisi yang diberikan. Iya, mendukung. Iya, lebih tepat lagi dari yang sudah saya contohkan. Oh, bagus sekali. Ada yang lain lagi misalnya yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Bu Subi. Dalam mendidik sangat yakin bersatu dalam mendidik anak-anak itu sangat Iya, bersatu. Ya, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu sangat penting untuk mencapai suatu visi atau tujuan yang kita harapkan. Oke, poin yang terakhir itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya apalagi ada lagi pendapat yang lain kira-kira Bapak dan Ibu? Oke, ya. Silakan ya. Saya dan guru lain ya, di sekolah saya paham bahwa kita
disalurkan kemana. Kita memberikan tempat yang nyaman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, mendapatkan pengalaman untuk masa depannya kelak. Ya, Bapak Ibu setuju Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lihat. Di situ sudah saya bagikan tadi sebelum ini pemaparan. Itu visi sekolah kita Bapak Ibu, visi sekolah kita yang sudah kita perbarui tahun ini. Bunyinya, visi sekolah kita adalah mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Nah, ya, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kira-kira dari visi yang sudah kita cetuskan bersama-sama tadi ya Bapak Ibu ya, dari kalimat penumpang tadi, kira-kira cita-cita kita itu udah sama belum dengan apa yang menjadi visi dari sekolah SD Negeri 1 Kikim Selatan Bapak dan Ibu? Kira-kira udah sesuai belum Bapak dan Ibu? Sudah sesuai ya? Apakah perlu diadakan revisi Bapak dan Ibu? Ini saya ada membuat ini ya, karena ini saya sudah buat ini, mungkin bisa disesuaikan dengan Bapak dan Ibu ya. Dari visi itu kita kembangkan visinya menjadi mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Cinta lingkungan itu kan sudah termasuk di profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Jadi kalau di profil pelajar kita tambahkan di bawahnya poin profil pelajar Pancasila, itu mencakup lebih luas lagi Bapak dan Ibu. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kira-kira setujukah untuk ada sedikit pengurangan dan ditambah sedikit Bapak Ibu dari visi kita yang sebelumnya tadi? Kira-kira setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Oke, setuju ya Bapak dan Ibu ya? Setuju atau enggak ini? Coba saya dengar setuju. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Kita setuju. Ada penambahan dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi lebih luas lagi cakupannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini harapan atau cita-cita untuk murid, pendidik, komunitas, sekolah serta masyarakat. Saya berharap murid saya menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu berdaya saing global. Saya juga berharap rekan sejawat dapat berkolaborasi, meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kepada masyarakat sekitar juga saya berharap bisa berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan positif ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita programkan di sekolah. Kemudian kepada komunitas juga semoga bisa selalu menjalin hubungan baik, bertukar pikiran dan mampu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, apa yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Nah, ini ya, perlahan-lahan sekolah kita ini sudah mulai menggerakkan orang lain ya Bapak Ibu ya. Contohnya SD 2 udah kita lihat sudah mencontoh-contoh kita juga ya, bersolawat itu kan, kita yang mulai duluan. Kemarin yang kegiatan kita sebelum masuk pembelajaran membaca ayat pendek segala macam itu juga sudah mulai dicontoh oleh SD 2 ya, SD yang terdekat dengan kita. Siapa pencetus pertamanya? Kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian guru menyambut anak di gerbang sekolah juga sepertinya sudah dicontoh juga ya. Kemudian berbaris antri sebelum masuk kelas. Nah, itu mengajarkan anak untuk bisa berdisiplin. Iya, berdisiplin. Kemudian selanjutnya jenis ekstrakurikuler kita juga sudah bervariasi ya. Apa ekstrakurikuler kita? Drum band, bahasa Inggris, pramuka, BTA itu sudah berjalan, sudah beberapa tahun ini sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemarin coba kita galakan lagi untuk IT-nya ya. IT kemarin itu iya sudah juga ya, walaupun masih kurang peminatnya oleh siswa ya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, siswanya lebih banyak lagi yang mau belajar IT, belajar. Setidaknya bisa buka laptop dulu udah sangat baik untuk anak SD ya. Jangan sampai mereka sama sekali tidak tahu tentang laptop, tentang buka aplikasi
selanjutnya Bapak Ibu. Oke, penjelasan kompetensi inti ya. Di sini kita poin utamanya adalah berpusat kepada murid Bapak dan Ibu. Artinya siswa diberi kemerdekaan sesuai dengan bakatnya, menggunakan metode pembelajarannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa yang misalnya yang bisa kita lakukan, misalnya, oh kita bisa belajar tentang bangun kerucut misalnya, oh tidak ada lagi Mudila sekarang bangun kerucutnya sudah sudah tidak ada lagi di kantor di apa namanya ini kita, oh kita punya yang namanya serindak, tahu serindak untuk ke kebun itu ya, iya apa kalau di sini bahasanya? Ya masih serindak. Nah serindak itu bisa kita buat untuk belajar matematika tentang bangun kerucut. Nah itu contoh dari kodrat alam. Nah kodrat zaman itu ya kita belajar sesuai dengan perkembangan zaman Bapak dan Ibu. Zaman kita sekarang apa? Menggunakan IT Bapak dan Ibu. Kita belajarlah untuk kita kembangkan lagi, kita galakkan lagi untuk kita memakai, kita gunakanlah fasilitas sekolah kita sudah ada, ya kan? Kita gunakan 1 kali seminggu, kemudian nanti 2-3 hari sekali misalnya ya, nanti akan menjadi kebiasaan dan itu akan menumbuhkan semangat bagi anak-anak untuk belajar Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah kita coba kita lihat dulu, kita kan tadi sudah mengembangkan, kita ingin visi kita tadi berpihak pada apa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita berpihak pada murid. Coba kita lihat dulu, jika sekolah kita belum memakai alat atau fasilitas, kita menggunakan kodrat alam, yaitu memakai alat peraga yang ada di sekitar untuk pembelajaran. Saat belajar matematika itu memakai bangun kerucut seperti yang sudah saya katakan tadi. Kira-kira ada lagi nggak yang sudah kita lakukan di sekolah kita yang berpihak berpusat pada murid? Coba ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan, Bu Heli mungkin berpihak pada murid, Bu. Murid boleh disibukkan dengan pembelajaran dengan PowerPoint, melihat dan mendengar akan memberikan semangat murid ini untuk memenuhi kodrat zaman. Iya, kodrat zamannya berpihak pada murid adalah memakai IT tadi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, berarti kita sudah sedikit banyak kita sudah menjalankan yang namanya berpihak berpusat pada murid Bapak dan Ibu. Selanjutnya, oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sudah bersalaman dan mengucap salam ya Bapak Ibu setiap pagi ya. Assalamualaikum dijawab oleh kita ya sebagai guru. Kemudian membaca salawat busro tiap pagi, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan ayat-ayat pendek. Nah, kira-kira ada lagi nggak poin yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini yang sudah kita jalankan Bapak dan Ibu? Kira-kira ada lagi nggak? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa. Coba Ibu. Kebiasaan sholat duha setiap Jumat. Kalau kemarin baru kelas 6, ke depannya kita ajak semua siswa. Oke, ya. Pembiasaan kemarin itu baru kelas 6 yang sholat duha setiap Jumat. Nah, sekarang kita galakkan lagi nih semua siswa ya. Coba kita ingin untuk bisa sholat duha bersama-sama. Oke, berarti beriman dan bertakwa juga sudah kita jalankan Bapak dan Ibu walaupun masih dalam tahap penyempurnaan. Kemudian berakhlak mulia Bapak dan Ibu. Tidak hanya pada manusia saja, ternyata pada alam juga. Gimana kalau pada alam? Ya kita melakukan kegiatan Jumat bersih itu juga itu berakhlak mulia kepada alam, mencintai lingkungan. Kemudian membantu korban bencana alam yang kita lakukan kemarin ya Bapak Ibu ya. Waktu pada saat banjir bandang kemarin itu kita sampai ke Palembang mencari. Niat kita hanya mencari sumbangan saja, ternyata yang datang ke sini luar biasa. Dari sembako, pakaian kemarin itu ya lengkap malah yang diantar, ada lebih dari alat tulis ya hampir berapa mobil ya Bapak Ibu ya sudah mencakup semuanya. Nah kira-kira yang berakhlak mulia ada lagi nggak kira-kira yang mau? Oke Ibu selanjutnya. Setiap Jumat kita panduan untuk memberikan
iya, ya, Jumat berbagi yang sudah kita jalankan. Baik, berarti kita sudah menjalankan juga. Selanjutnya Bu, berkarakter. Nah, di sekolah kita sudah ekstrakurikulernya, ada pramuka, drum band, IT kelas 5 dan kelas 6, juga ada bahasa Inggris ya. Terus membiasakan murid menyanyikan lagu wajib nasional, juga itu membentuk karakter murid ya Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang membentuk karakter? Kira-kira? Coba Ibu Herli. Membaca 15 menit sebelum belajar. Membaca 15 menit sebelum belajar. Iya, oke. Ada lagi nggak? Kira-kira? Ekstrakurikuler IT ditingkatkan lagi dengan jumlah kelas 5 dan kelas 6. Iya, ya, IT-nya kita tambah lagi kalau bisa ya. Oke, selanjutnya terampil. Siswa sudah mulai dilatih untuk membuat karya, Bapak Ibu ya, dari asbak berupa tanah liat, dari asbak dari tanah liat, pohon dari akar ini ya, pohon dari akar baru kemarin ya, dari kelas 6 ini. Kemudian tas ekoprint juga udah pernah dibuat ya oleh siswa-siswa kelas 6. Oke, ada lagi nggak selain itu yang terampil kira-kira? Oke, Bu Atika. Siswa mulai mengerti menggunakan suatu tas dari Oh iya, tas dari tutup botol juga kemarin ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ibu Gustri mungkin ada penambahan Bu Gustri yang terampil Bu Gustri? membuat produk pengolahan menjadi produk yang besar, misalnya dibeli oleh warga sekolah. Oke, ini waktu tahun kemarin ya saya buat ya, tapi masih dalam lingkup dalam satu kelas aja. Mungkin nanti bisa kita yang beli ya, guru-guru ya. Kemarin dia bikin donat, Bu Rizka. Kemudian bikin donat, mereka menghias sendiri-sendiri. Nanti saya yang membeli, Bu. Waktu itu masih saya. Jadi masih lingkupnya masih di dalam satu kelas saja. Mungkin nanti bisa kita tingkatkan dengan kita sebagai guru-gurunya yang coba membeli dari hasil dari siswa-siswa kita ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya mandiri. Oke, kita lihat di poin mandiri. Siswa melaksanakan piket tanpa disuruh lagi, benar nggak Bapak Ibu? Siswa-siswa kita udah piketnya udah nggak kita suruh lagi ya Bapak Ibu ya, kecuali yang kelas rendah karena mereka masih tahap belajar ya. Kemudian mengerjakan tugas sendiri, ya, udah dikerjakan ya. Kalau kita ngasih PR apa segala macam itu sudah dikerjakan kan oleh siswa-siswa kita ya. Ada poin lain nggak kira-kira yang mandiri? Kira-kira Yaya bisa menambahkan ya? Sudah memimpin temannya sendiri untuk setiap hari Jumat senam. Oh iya. Jadi walaupun tanpa guru, jadi anak-anak itu sudah memimpin teman-temannya bekerja sama setiap hari Jumat. Iya. Setiap hari Jumat mereka sudah ada yang memimpin senam ya Bu ya. Oke, bagus sekali. Iya. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, bernalar kritis kita lihat. Coba di kelas siswa bebas bertanya jika ada yang belum jelas. Ya kan Bapak Ibu sudah kita terapkan belum ini? Sudah ya, berkomitmen dan mau menerima saran dan kritik. Kalau kita kasih saran kritik, siswanya mau menerima saran dan kritik kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada lagi nggak kira-kira yang bernalar kritis? Bu Heli mungkin? Ya. Membiasakan berdialog dengan anak dengan positif agar mampu memutuskan pilihan terbaik. Contoh, misal saat anak bertanya, Bapak atau Ibu guru sudah waktunya pulang, pada murid tahu itu belum waktunya pulang. Kita sebagai guru jangan langsung jawab, apalagi langsung marah. Kita tanya balik, "Nak, sekarang jam berapa? Coba lihat." Nah, sekarang sudah waktunya pulang atau belum? Nah, berdialog seperti ini akan membuat anak berpikir dan menentukan pilihan yang terbaik. Baik, iya. Dengan kita mendidik anak jangan selalu dia bertanya, "Bu, balik belum Bu?" misalnya, karena udah jam 10 misalnya, baru jam 10. Biasa kita jawab, belum balik. Nah, coba kita ubah lagi ke depannya, kata Ibu Heri ya, dengan dialog positif. Sekarang jam berapa Nak? Kira-kira sekarang jam berapa ya? Misalnya jam 10. Oh, biasanya jam 10 udah pulang atau belum kita? Belum Bu. Nah, kira-kira mau pulang atau enggak? Nah, dia akan menentukan pilihannya
menyadari kita sudah melaksanakan profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, benar ya? Ternyata kita sudah menjalankan yang namanya profil belajar Pancasila. Tinggal kedepannya kita sempurnakan lagi dan tetap konsisten, itu kuncinya Bapak dan Ibu. Kemudian saya mengharapkan tanggapan dan saran baik dari Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktis, mungkin ada. Baiklah, alhamdulillah Ibu Fadila sudah menyampaikan diskusi bisnya dengan sangat baik dan teman-teman semuanya sudah mengikuti dengan aktif ya. Semoga ini benar-benar bisa diterapkan, yang lain bisa nanti mencontoh ataupun nanti ikut dalam pendidikan guru juga. Semoga seperti itu. Bentar lagi akan membuka ya, angkatan 12 ya. Jadi ceklah PKB-nya dan kita secara bergerak inilah kita belajar, dibimbing, dididik, kita dikasih ilmu. Kalau yang lain-lainnya itu hanya sekedar bonus saja ya, misalnya dari sekolah segala macam itu sekedar bonus. Tapi yang kita kejar itu ilmu pengetahuan kita, sudah rekan-rekan, kita punya banyak channel ya kan, kawan-kawan. Kalau kita ada masalah, kita banyak tempat meminta solusi seperti itu. Jadi kalau bisa yang mudah-mudahan nanti akan juga menyusul Fadila seperti ini, salah satu kan belajar. Coba kalau kita tidak ada latihan seperti ini, mungkin visi saja tidak hafal kan, kita tidak tahu kan, dibaca saja tidak kan, apalagi untuk dibahas seperti itu. Dan jadi ini yang untuk memajukan sekolah kita sendiri, sekolah kita maju, berdaya saing, apalagi di samping kita ada sekolah lain lagi kan. Jadi kalau guru-gurunya pintar-pintar, cantik-cantik, baik-baik, jadi kan minat dari warga untuk menyekolahkan anak-anaknya itu meningkat. Terima kasih pada Ibu Dela, alhamdulillah sudah banyak ada manfaat. Terima kasih kepada Ibu Rizkawati sebagai ibu pembimbing Fadila. Sebenarnya memang selama ini kita itu ternyata sudah melaksanakan profil belajar Pancasila itu secara tidak langsung tanpa kita sadari. Nah, semoga kedepannya kita lebih meningkatkan lagi sesuai dengan visi misi sekolah kita yang ada sekarang. Nah, itu saja yang dapat saya tambahkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Ibu Rizkawati, kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai penutupnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Ibu Rizka dan kepada Ibu Putih ya, atas kesempatan hari ini, dan ke depan semoga kita bisa berkolaborasi
ini hasil dari ya Tuhan